Hosea 11 ayat 1 dan Matius 2 ayat 15. Apa bedanya? Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Hal-hal seperti ini kegemarannya mukalap. Mukalap, IQ, tiarap, paling demen kayak gini nih, ya. Termasuk misalnya Mazmur 22 ayat 1 ayat 2, apakah itu sama dengan Matius 27 ayat 46? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Namanya juga tiarap IQ-nya. Sekarang ada juga kayak gini nih. Hosea 11 ayat 1 dan Matius 2 ayat 15. Perhatikan. Kalau Anda membaca Matius 2 ayat 15, supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir ku panggil anakku. Di situ ada tanda bintang, ada nggak ya? Lalu tanda bintang ayat Matius 2:15 ini pasti link ke Hosea 11 ayat 1. Ketika Israel masih muda, maksudnya Yakub, ya. Ku kasihi dia dan dari Mesir ku panggil anakku itu. Kok sama Pak ya? Hosea 10 Hosea 11 ayat 1 dan Matius 2 ayat 15 kok sama ya Pak? Dari Mesir ku panggil anakku. Yang bilang sama siapa? Mukalap, kan mukalap IQ-nya tiarap. Ya. Ini bedanya Hosea 11 ayat 1 dan Matius 2 ayat 15. Hosea 11 ayat 1 berbicara tentang Yakub Israel yang dipanggil kembali dari Mesir. Yakub sendiri matinya di Mesir di dalam Kejadian 49 ayat 23, tapi dikuburnya di Makpela Hebron. Tentu yang dimaksud dari Mesir ku panggil anakku adalah keturunannya Yakub, ya. Perhatikan kata anakku. Dari Mesir ku panggil anakku. Perhatikan kata anakku. A-nya pakai huruf kecil sebab untuk Yakub dan keturunannya. Jadi dari Mesir ku panggil anakku, yang dimaksud anakku adalah Yakub. A-nya pakai huruf kecil. Bedakan dengan Matius 2 ayat 15 berbicara soal Yesus yang harus mengungsi ke Mesir ketika berumur di bawah 2 tahun karena mau dibunuh toh, ya. Mengungsi ke Mesir lalu balik lagi ke Nazaret di dalam Lukas 2 ayat 39. Maka Alkitab menulis dari Mesir kupanggil anakku. Perhatikan kata anakku. Anakkunya pakai A, huruf besar, karena ini untuk Yesus. Sedangkan anakku di dalam Hosea 11 ayat 1 pakai A huruf kecil, karena itu untuk Yakub. Ini dua hal berbeda. Yakub dipanggil pulang oleh Allah ke Israel, Yesus juga dipanggil pulang dari Mesir ke Israel. Yang satu untuk Yakub, yang satu untuk Yesus. Kan beda dong, beda. Kok mukalap nggak ngerti? Kan mukalap IQ-nya tiarap. Ya. Kesimpulan, antara Hosea 11 ayat 1 dengan Matius 2 ayat 15 itu beda kasus dan beda orang. Hosea 11 ayat 1 bicara Yakub Israel dan keturunannya, sedangkan Matius 2 ayat 15 bicara tentang Yesus. Ini mirip-mirip nih, ya. Mazmur 22 ayat 1 dan 2 dibanding-bandingkan dengan Matius 27 ayat 46, ya. Kalau Mazmur 22 ayat 1 dan 2 ini tentang keluh kesah Daud kepada Allah, ya, sedangkan Yesus sendiri di dalam Matius 27:46 berkata Allah stripku, K-nya huruf besar, ya. Allahku, Allahku, mengapa engkau Roh Kudus meninggalkan aku? Ini dua hal berbeda, ya. Mazmur 22 ayat 2, ayat 1 ayat 2 dengan Matius 27:46. Demikian pula Wahyu 21 ayat 7 dengan 2 Samuel 7 ayat 14. Kepada Salomo Allah melalui Nabi Nathan berkata,
Aku Yahweh, Yahweh itu Yesus, akan menjadi bapaknya, dan ia Sulaiman, Salomo akan menjadi anakku. Kenapa Yesus berkata aku menjadi bapaknya? Karena Sulaiman itu kan orang Yahudi. Yahudi memanggil Allah itu bapa. Aku menjadi bapaknya, dan ia menjadi anakku. Ia yang dimaksud adalah siapa? Salomo. Sekarang bandingkan ya. Bandingkan dengan Wahyu 21 ayat 7. Aku Yesus menjadi Allahnya, dan ia ya semua bangsa, enggak cuma Yahudi, semua bangsa menjadi anakku. Semua bangsa memanggil aku itu Allah. Aku Yesus, bukan Bapa. Khusus Yahudi Bapa. Makanya Wahyu 21 ayat 7 tidak bisa disamakan dengan dengan 2 Samuel 7:14. Yang satu menjadi bapaknya, ya aku akan menjadi bapaknya. Bapa untuk Salomo, kan Salomo orang Yahudi. Ayat ini menegaskan yang boleh memanggil Allah itu bapa cuman orang Yahudi. Hari ini masih ada, masih yang disebut Yahudi Kristen. Bukan Yahudi yang agama Yahudi palsu itu, bukan. Hanya orang Yahudi Kristen boleh memanggil Allah itu Bapa. Orang Indonesia Pak, Kelapa Gading ya nggak boleh. Ya. Itu sebabnya ayat ini, ayat 2 Samuel 7:14 ini validasi bahwa hanya orang Yahudi yang boleh memanggil Allah itu Bapa. Sampai hari ini, ya betul. Ya. Kalau orang bangsa, semua bangsa di dunia, Yesus berkata, aku menjadi Allahnya dan ia menjadi anakku. Wahyu 21 ayat 7. Yang satu bicara Salomo yang orang Yahudi, maka Salomo memanggil Allah itu Bapa. Sedangkan di kitab Wahyu itu untuk semua bangsa. Tidak boleh memanggil Allah itu Bapa, tapi harus Allah. Salam Pendeta HTD. Jadi very clear ya. Wahyu 21 ayat 7 ya, ini kerjaannya mukalab ya kayak gitu. Debatnya seru banget di luar sana. Sama HTD 1 menit ya. Termasuk waktu debat di Jogja itu antara Matius 27 ayat 46 dengan Mazmur 22 ayat 1 ayat 2. 1 menit udah beres. Wah, kalau tahu beda mah ngapain kita debatin? Ya kalian aja. Ya, mau nanya sama HTD 1 menit semua kok. Padat, singkat, dan clear. Ikut sekolah Alkitab biar paham di atas rata-rata ya. Sekali lagi saya mengingatkan, saya mantan muslim Pak. Ya, di atas rata-rata. Makanya nggak ada orang muslim yang berani nanya sama HTD. Mikir kalau nanya nanti dijawab balik ya. Ya, nggak usah doain HTD dapat hidayah. Wong aku ini mantan muslim kok Pak. Di atas rata-rata, nggak sembarangan. Aku mantan Tritunggal juga di atas rata-rata. Mantan Katolik juga iya. Mantan Protestan iya. Mantan karismatik iya. Mantan Mormon iya. Mantan Saksi Yehova iya. Sekarang Kristen ini ya. Nggak bain-bain. Ya. Ya, ikut sekolah Alkitab biar paham di atas rata-rata. Dibaptis supaya namamu tertulis dalam kitab kehidupan ya. Nggak ada penyembah Bapa masuk surga, nggak pernah ada. Penyembah Tritunggal tidak pernah ada masuk surga ya. Kalau mau masuk surga sembahlah Yesus Kristus, the only one Lord and God ya. Ya, satu-satunya Tuhan Allah itu. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.